Salam, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu di tanggal 3 Mei 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami supaya kami bersekutu dengan Engkau. Ajari, pimpin, pelihara kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, secara khusus di dalam menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 2, demikian firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, sebagai umat pilihan, Israel dituntut Allah untuk memiliki kekudusan dalam seluruh aspek kehidupan. Alasan tuntutan ini adalah bahwa Allah yang memanggil mereka adalah kudus. Kalau kita baca di dalam renungan kita tadi, menariknya perintah ini dilengkapi dengan serangkaian sikap dan tindakan yang membuktikan kekudusan hidup seseorang yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, kalau kita lihat dalam relasi dengan Allah, menguduskan hari Sabat, tidak menyembah berhala atau arwah orang mati, jujur dan benar dalam memberi korban persembahan, baik berupa binatang maupun hasil bumi. Yang kedua, dalam relasi dengan sesama, menghormati orang tua, berlaku jujur dalam perdagangan, tidak memeras, tidak bersaksi dusta, bersikap adil dan jujur di pengadilan, tidak semena-mena kepada budak dan orang asing, tidak mendendam dan menuntut belas. Yang ketiga, dalam perilaku kehidupan, tidak makan darah, tidak melakukan telaah atau ramalan, tidak menyiksa diri sebagai tanda berduka, dan ditinggal mati orang yang dikasihi, tidak berlaku sundal. Bapak Ibu, sungguh luar biasa Tuhan Israel. Dia memberi peraturan yang sangat rinci kepada umat Israel tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Peraturan ini dibuat agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan harmonis. Segala peraturan yang sangat banyak itu bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial antar penduduk yang akan tinggal di tanah perjanjian. Kalau diringkas, pada intinya Tuhan menghendaki manusia saling mengasihi. Bapak Ibu, Israel harus menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan, Allah mereka. Mereka harus dikuduskan bagi Tuhan. Suatu umat kudus bagi dirinya sendiri. Mereka harus menjadi teladan bangsa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Israel harus menjadi terang Allah di dunia bagi bangsa-bangsa kafir dan menjadi contoh komunitas kudus yang menghormati Tuhan. Mereka telah melihat Tuhan bergerak di hadapan mereka sebagai tiang api dan asap, dan mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat yang dahsyat yang membinasakan penguasa Mesir, mereka yang angkuh. Mereka telah membuat perjanjian dengan Tuhan dan berjanji untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada seluruh jemaah Bani Israel dan katakan kepada mereka, kamu harus menjadi kudus
karena aku Tuhan Allahmu kudus. Bapak Ibu, panggilan menuju kekudusan masih tetap berlaku bagi umat Kristiani dalam dispensasi kasih karunia Allah ini. Seperti bangsa Israel, kita juga diperintahkan untuk menjadi anak-anak yang taat dan kudus kepada Tuhan. Seperti mereka tidak boleh mengikuti keinginan daging dan keangkuhan hidup. Seperti bangsa Israel, kita juga diperintahkan untuk menjadi suci dalam segala tingkah laku kita. Sebagai umat Allah pada masa kini, semua perintah di atas juga berlaku bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau dikatakan tadi di sini bahwa supaya kita kudus, bahwa Allah yang kita sembah adalah kudus. Sehingga kita juga menjauhkan diri kita dari kecemaran, dari kecacatan, atau mungkin dari hal yang buruk. Tetapi perintah Allah ini harus tetap kita teladani dalam kehidupan kita, supaya keteraturan hidup kita nampak di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah perintah, dan inilah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-Nya, supaya umat yang dikasihinya itu tetap di dalam kekudusan, sama seperti Allah yang memanggil kita adalah kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat bulan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih juga buat firman-Mu yang mengajari kami supaya hidup kami tidak bercacat. Tetapi biarlah kami meneladani Engkau dalam hidup kami, karena Engkau adalah kudus yang kami sembah. Dan biarlah juga kami tetap mentaati perintah-Mu, menjaga diri kami, menjaga sikap kami, supaya apa yang Kau perintahkan kepada kami dapat kami buktikan dan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada-Mu di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Engkau menuntun kami, menjaga kami, memelihara kami, supaya kami dapat berlaku bersikap adil di tengah-tengah hidup kami dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amen.